Kalau misal Devan udah ngafal nih, misal ya, sekarang Devan lagi ngafal surat apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Kalau lagi udah selesai hafalan Al-Qalam, Mama suka ngasih apa nih? Apa kan? Dibawa main, dibeli es krim, dibeliin mainan. Apa nih? Dimasakin kesukaan makanan Devan. Nggak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, tapi disayang. Iya. Hebat Devan, gitu ya? Iya. Iya, itu hadiah Devan. Ya, hebat, Devan hebat. Devan luar biasa. Masya Allah, membanggakan Mama dengan Papa. Begitu ya? Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Excellent Moral Profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi dengan saya Putri Aziza, yang insya Allah kita hari ini akan berbincang-bincang tentang pendidikan, di mana salah satu strategi atau program yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk setiap pendidikan, karena program ini sebenarnya akan sangat menstimulasi prestasi belajar siswa maupun di sekolah atau di rumah. Nah, pertemuan kita kali ini kita mengundang salah seorang siswa berprestasi yang mana kita dengar-dengar nih dari guru-gurunya, dari mulut ke mulut, bahwa siswa ini memiliki hafalan yang Masya Allah, amazing, dan menjadi panutan seluruh siswa di sekolah. Ya, hari ini kita mengundang siswa atau adik cilik kita dari SD Muhammadiyah 1 Cilengsi, betul? Ya. Mari kita langsung bertemu dengan adik kecil kita ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak boleh tanya-tanya dulu? Kakak boleh bertanya? Iya. Ya, nama adik siapa? Devan. Devan. Nah, ada nama panjangnya nggak nih? Ada. Coba boleh disebutkan? Namanya? Devan Lavanda. Masya Allah. Kelas berapa Devan? Kelas 3C. Kelas 3C. Masih kelas 3 kawan-kawan. Sekarang kelas 3 ya? Iya. Sekarang? Iya. Nah, sekarang belajarnya di rumah daring ya? Iya. Atau masuk sekolah? Daring. Daring. Devan, kakak dengar-dengar nih dari banyak guru-guru yang membicarakan Devan. Wah, tapi membicarakannya oke, tentang prestasi-prestasi Devan. Boleh tahu nggak sih kakak, apa sih prestasi yang suka diomongin sama guru-guru ini? Apa nih yang Devan punya? Apa tuh? Katanya hafalannya banyak ya? Iya. Iya, Masya Allah. Emang udah hafalan berapa juz Devan? Berapa juz? Dari juz berapa? Juz 30? Udah? Udah. Juz 29? Udah. Udah juga. Juz 28? Belum. Belum, tapi katanya udah masuk ke juz 28. Iya, tapi belum selesainya. Tapi belum selesai, tapi udah ya? Masya Allah, wah kakak aja kalah nih. Juz 28 kawan-kawan. Juz 28. Ini buat anak kelas 3 SD masuk juz 28 itu sudah pencapaian yang di atas rata-rata. Karena mengapa? Karena kebanyakan di pendidikan di luar sana tidak ada yang mementingkan hafalan ini. Kan sebenarnya hafalan ini akan menstimulasi Devan untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Betul Devan? Kakak Ya. boleh tanya, Devan di kelas nilainya ada yang jelek nggak? Enggak. Enggak, bagus semua ya? Iya. Di atas nilainya berapa aja sih? Coba kakak boleh tahu nggak? Kemarin habis PTS kan? Iya, kakak boleh tahu nilainya nggak? Kayak ada pelajaran apa nih? IPA? 100, Masya Allah. Ini adalah satu pembuktian bahwa dari nilai-nilai ini itu hasil dari stimulasi yang hafalan yang Devan berikan. Ya, maksudnya yang Devan hafal ini memberikan
prestasi jadi yang lebih baik. Jadi seperti ini, ada statement yang mengatakan bahwa di jurnal ilmiah ya, yang mengatakan bahwa semakin tinggi hafalan seorang anak ya, itu akan meninggikan prestasi belajarnya. Dan itu tidak hanya dalam satu fokus mata pelajaran, dia akan meningkatkan di seluruh mata pelajaran. Betul Devan? Iya. Iya, Masya Allah. Wah, Devan hebat sekali. Devan kalau di rumah belajarnya gimana sih? Misal gini, abis bangun tidur, kalau bangun masih dibangunin mama nggak? Enggak, bangun sendiri. Iya. Jam berapa bangunnya? 6. Jam 6 pagi. Udah sholat belum? Itu bangun jam 6. Udah, Masya Allah. Abis bangun tidur, sholat, terus abis sholat, mandi langsung? Iya. Mandi. Abis mandi ngapain lagi? Mandi. Langsung apa? Makan dulu? Iya. Disiapin sama mama, udah langsung makan? Udah. Biasanya Devan makan pagi apa nih? Kesukaan Devan? Yang dibuatin sama mama? Ikan. Ikan. Wah, Masya Allah. Terus abis makan ngapain lagi? Ada disuruh belajar hafalan dulu nggak sama mama? Iya. Tadarus gitu ya? Tadarus sama mama? Tadarusnya sama mama? Iya. Oh, baca suratnya? Surat apa? Surat yang Devan hafal? Juz 30. Juz 30. Jadi kayak murojaah gitu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi setiap pagi ini Devan melakukan murojaah, kawan. Sama mama ya? Iya. Mama yang mendengarkan. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Devan menghafalkan Al-Quran itu dipaksa atau enggak? Enggak. Devan cinta. Iya. Suka dengan Iya. baca Al-Quran. Iya. Sebelumnya di TK pernah nggak menghafal juga? Pernah. Di TPA atau di TK-nya? TK-nya. Di TK. Terus pas lagi masuk SD, Devan pengen menghafal lagi gitu? Iya. Oh, disuruh mama nggak? Enggak. Oh, jadi kemauan Devan sendiri. Wah, Masya Allah kawan. Jadi Devan ini udah memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menghafalkan Al-Quran di usia yang sangat dini ya kawan. Kita kalah loh. Saya ini udah umur 26 tahun tapi tidak seperti semangat Devan yang ingin menghafal terus-terusan, ingin mencapai hafidhah ya? Pengen hafidh ya? Pengen hafal satu Al-Quran? Iya. Iya, wah Masya Allah. Jadi nanti kalau misal udah hafid, pengen jadi apa lagi? Sebelumnya nih, kakak mau tanya, cita-cita Devan pengen jadi apa nih? Menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran aja? Iya. Iya, Masya Allah. Terus nanti kalau udah menghafal Al-Quran, Devan mau apa? Mau bangun pondok? Mau ngajarin orang buat ngafal Al-Quran? Iya. Masya Allah, cita-citanya luar biasa kawan. Ini tiada duanya. Kecil-kecil udah pengen punya pondok, udah ingin mengajarkan orang lain, mengajarkan teman-temannya bagaimana sih cara menghafal Al-Quran yang disenangi oleh Devan ya, dengan Iya. cara Devan sendiri ya, betul? Iya. Devan suka dengan menghafal ya? Iya. Suka sekali. Pernah nggak sih Devan bosan? Enggak. Nggak pernah bosan. Jadi seneng aja gitu menghafal terus-terusan tiap hari. Iya. Nggak bosan. Terus Devan pernah nggak main sama teman-teman gitu? Iya pernah. Pernah. Setiap sore sama pagi. Oh, pagi sama sore Devan Iya. tetap main ya. Terus ngafalnya kapan aja dong? Setiap malam. Setiap malam mau tidur. Mau tidur hafalan sama mama. Oh, Masya Allah. Yang mengajarin mama juga. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang setelah Devan memiliki hafalan dengan jumlah yang tidak biasa menurut kakak, apa sih yang Devan rasain? Seneng atau enggak jadi seperti bangga karena mama bangga gitu? Apa yang Devan rasakan? Seneng. Terus Bangga juga, iya. Iya. Papa bangga nggak? Iya. Iya, papa bangga banget ya. Mama juga. Iya. Masya Allah. Kalau misal Devan udah ngafal nih, misal ya, sekarang Devan lagi ngafal surat apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Kalau lagi udah selesai hafalan Al-Qalam, mama suka ngasih apa nih?
Apa kan? Dibawa main, dibeli es krim, dibeliin mainan. Apa nih? Dimasakin kesukaan makanan Devan. Enggak apa-apa. Gak ngapa-ngapain, tapi disayang. Iya. Hebat Devan, gitu ya? Iya. Iya, itu hadiah Devan. Ya, hebat, Devan hebat. Devan luar biasa. Masya Allah, membanggakan mama dengan papa. Begitu ya? Devan Iya. punya adik nggak? Enggak. Enggak. Punya kakak? Punya. Punya. Kakaknya juga ngapal nggak? Enggak. Enggak. Masya Allah, berarti Devan yang pertama. Iya. Betul? Masya Allah. Wah kawan, ini sebuah prestasi yang tidak bisa dibandingkan oleh orang lain ya. Kembali kepada statement yang saya berikan bahwa ini prestasi yang tidak bisa disangkal oleh artikel ilmiah yang lain atau ilmu-ilmu yang lain, karena Al-Quran ini sendiri akan menjadi penyangga, akan menjadi benteng untuk setiap perjalanan proses mendapatkan prestasi yang lebih baik. Begitu ya Devan. Devan boleh nggak sih kakak dengerin, pengen nih nanya, jadi sambung ayat, boleh nggak? Boleh. Boleh, bener, boleh ya? Iya. Oke, kakak minta izin nih, boleh kan ibu nih diputus sambung gini? Oke, kita tes dulu ya kawan ya. Kita coba surat yang paling mudah aja, kakak nggak pengen yang susah-susah. Oke, kita mulai dari Al-Mulk. Sudah hafal belum? Al-Mulk. Hafal? Benar, hafal. Siap, Devan? Hah? Siap. 2 ayat aja kakak minta, boleh? 2 ayat dari Tabarakal Ladzina. Hafal? Nah, kita baca dari ta'awudz ya. Tapi kan yang keduanya aku belum hafal gitu. Oh, yang kedua belum hafal. Oke, kita cari yang paling mudah. An-Naba. Iya. An-Naba 10 ayat boleh? Boleh. Boleh. Wah, siap sekali ini Devan mau menghafal surat An-Naba kawan. Coba sekarang kita dengarkan Devan membaca surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 10. Mulai dari ta'awudz ya. Oke, kita dengarkan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnahum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Masya Allah Mas Buk, 10 ayat aja nadanya sudah Masya Allah kawan. Ini dengan nafas yang alhamdulillah untuk ukuran anak 3 SD ini sudah luar biasa ya. Wah Devan, di rumah Devan ikut ngaji? Iya. Ikut ngaji juga di rumah setiap sore? Iya. Waktunya sore? Iya. Itu hafalan baru juga atau murojaah aja? Hafalan. Hafalan baru, Masya Allah. Itu tiap hari? Hmm. Tiap hari. Sekarang selama masa pandemi, selama masa pembelajaran juga ngaji? Iya. Masya Allah. Berarti ini hafalannya udah nambah nih? Iya. Lagi surat apa? Surat At-Tariq. At-Tariq. Masya Allah kawan. Sekarang udah sampai surat At-Tariq. Ya. Paling jauh kemarin terakhir surat Juz 28 ya? Iya. Surat At-Taghabun. Udah mulai sampai surat At-Taghabun. Masya Allah. Nah, Devan, kalau Devan tidur tuh jam berapa sih? Jam 8. Jam 8 udah tidur. Terus bangunnya jam 6. Ya. Iya, itu udah sholat subuh, udah sholat pas mau tidur, udah sholat isya juga. Iya, Masya Allah. Iya. Kalau sholat di masjid nggak? Iya. Oh, di masjid. Disuruh mama apa mama sendiri? Mau sendiri. Mau sendiri. Pintar, Masya Allah nih kawan. Rajin sholatnya, hafalannya banyak. Ya, Iya. rajin bangunnya. Bantuin mama nggak? Iya. Bantuin mama juga. Masya Allah. Makasih Devan udah mau jawab pertanyaan kakak ya. Iya. Masih grogi nggak? Enggak. Udah enggak ya? Iya. Udah baca Quran udah nggak grogi ya? Iya. Masya Allah. Nah, sahabat podcast,
hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya miliki ya. Gak tahu dengan kawan-kawan podcast. Masya Allah bahwa menunjukkan umur yang sangat dini ini bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Saya yang mendengarkan Devan baca Al-Quran aja bergetar hatinya, ya. Semoga kawan-kawan juga seperti itu. Nah, sekarang karena dibalik kesuksesan seorang anak itu, katanya kalau ada ada perkataan bahwa mengatakan anak yang sukses itu dibaliknya pasti ada ibu yang mendukungnya. Nah, hari ini Devan datang bersama dengan ibu yang luar biasa yang membuat Devan bisa sampai hari ini di sini mendapatkan hafalan yang sangat bagus ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kita manggilnya Mama Devan atau Bunda Devan? Mama Devan. Mama Devan. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Bu ya. Masya Allah. Devan hadir di podcast RKTM Cilengsi memberikan semangatnya yang sangat luar biasa ya Bu. Saya mendapatkan ribuan pelajaran, enggak puluhan Bu, ini ribuan pelajaran bahwa karena saya juga punya anak, saya ingin anaknya seperti Devan juga menghafal di umur usia dini ya. Masya Allah, ini untuk mencapai sampai hari ini Bu, saya yakin itu tidak mudah. Ya benar ya Bu ya, benar tidak mudah. Nggak ada yang semua di dunia ini mudah ya kawan ya. Nah hari ini Mama Devan menunjukkan sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan manusia yang Allah takdirkan. Kita kuat, seorang ibu kuat untuk mendorong anaknya untuk berhasil, yang mana impian orang tua itu pasti ingin berhasil dunia akhirat, betul ya Bu ya? Betul, Masya Allah. Nah Ibu, kita nih pengen tahu nih Bu, sebenarnya dari seperti apa sih Ibu mendidik Devan, kiat-kiatnya, bagaimana Ibu mengatur Devan sedemikian rupa agar pencapaiannya sampai hari ini Bu, begitu. Kita pengen tahu nih kiat-kiat Ibu apa aja sih gitu. Pasti biasa aja sih sebenarnya, cara belajarnya juga biasa aja sih, tapi emang dia kemauannya besar, jadi cepet dia menghafalnya. Gitu. Ibu sebelumnya ini termotivasi atau memang pas melihat Devan ingin menghafal banyak, atau memang ibu yang meminta Devan mau hafal Al-Quran, atau seperti itu Bu? Ada motivasi yang ibu sampaikan ke Devan seperti itu sampai Devan tuh ingin sangat sekali untuk menghafal Al-Quran terus hafid gitu? Iya, emang ada sih. Iya, ibu memberikan motivasi seperti itu. Masya Allah. Jadi ibu nih ngedidik Devan nih seperti misal dari bangun tidur tuh seperti apa sih Bu gitu? Kalau bangun tidur sih biasa, jadi dia kalau kayak menghafal itu kan emang dia habis sholat maghrib itu baru hafalan. Kalau kesininya mah enggak, kalau kayak pagi itu enggak, cuma habis maghrib aja. Habis maghrib aja. Paling cuma berapa menit udah gitu aja. Itu ibu mentahsinkan kepada Devan atau Devan baca sendiri atau bagaimana itu Bu? Baca sendiri. Jadi dia baca sendiri dulu. Kalau misalkan dia udah baca sendiri, udah hafal, baru kasih ke mamanya. Oh begitu. Ibu ada nambahin sekolah tahfidz nggak sih Bu? Sekarang kan banyak ya Bu ya pendidikan di luar ini yang hampir di mana-mana sekarang karena mereka sudah mengakui bahwa tahfidz itu salah satu menjadi program garda terdepan untuk pendidikan di Indonesia sebenarnya seperti itu. Ibu ada memasukkan Devan ke sekolah khusus? Tadinya sih kan di dekat rumah ada tahfiz tuh. Jadi kan karena sekarang lagi pandemi jadi ditunda dulu. Oh begitu. Di sana kan tahfiznya kayak seminggu sekali kan, setiap malam minggu tuh di sana tuh nginep. Oh nginep. Nginep. Oh nginep jadi seharian. Hari Sabtu sore, dari abis asar, besok lagi nyampe jam 10 hari Minggu, jam 10 Minggu baru pulang. Hari Minggu itu. Jadi Devan nginep? Nginep di sana. Kalau di program Muhammadiyah mungkin ada camp tahfidz gitu ya, semacam seperti itu ya Bu ya? Ada. Jadi seharian di sana ngafal? Semalaman lah. Semalaman, Masya Allah. Itu dalam semalam ada nggak Bu, Devan pulang dengan membawa berapa ayat gitu? Nah kalau sekarang kan untuk Semarang kan dia belum dulu nih, karena masih kecil kali belum berani juga nginep. Untuk kedepannya, Insya Allah sih pengennya sih di sana. Di sana, begitu. Biar dia nambah lagi ilmunya.
kan tadi Devan mengatakan cita-citanya ingin hafid Bu. Itu cita-cita yang sebenarnya kalau anak kecil itu umur 3 SD itu pengennya jadi dokter, jadi pilot, jadi guru seperti itu ya Bu ya. Nah tapi Devan mengatakan ingin penghafal Al-Quran, ingin membangun pondok, ya kan, ingin mengajarkan teman-temannya bagaimana cara menghafal Al-Quran yang asik seperti itu. Nah, Ibu sendiri nih nanti untuk persiapan Devan, apakah ingin melanjutkan Devan ke pondok seperti itu agar tercapai untuk Devan begitu Ibu? Insya Allah sih. Insya Allah, Masya Allah. Ibu siap nih? Ya, di mana-mana orang tua siap nggak siap tapi Masya Allah, cita-citanya karena yang diinginkan Devan bukan seperti layak anak yang biasa, layak anak biasa ya Bu ya. Karena ini sesuatu yang apa ya, manfaatnya sampai akhirat, betul ya Bu ya? Iya. Jadi kawan, cita-cita yang diinginkan Devan ini sangat banyak dibanggakan dan diimpikan oleh para orang tua, yaitu hafidz Quran, yang mana dikatakan bahwa anak yang hafidz Quran itu akan membawakan orang tuanya ke surga. Masya Allah, siapa yang tidak mau ya Bu ya mendapatkan syafaat seperti itu dari seorang anak. Masya Allah. Nah Ibu, kalau misal nih Devan udah hafalan, nah kan ini dia udah selesai 1 juz waktu itu ya. Ibu pernah nggak sih memberikan dia reward atau bentuk bagaimana sih Bu? Maksudnya kalau misal sudah hafal, apakah Ibu memberikan reward gitu untuk Devan sendiri gitu? Misal sebenarnya kan karena reward itu tidak hanya berbentuk barang ya Bu ya, karena seperti dalam bentuk verbal aja sudah reward seperti itu. Nah Ibu ada nggak sih untuk menyemangati lagi atau seperti apa gitu Bu? Kalau dia kan senengannya kayak mainan ya, kayak Hot Wheels apa gitu. Hot Wheels. Jadi kalau misalkan Dek, ntar kamu kalau udah selesai ini ntar dibeliin apa gitu. Dia bikin dia semangat gitu ya. Dia sih nggak minta yang macam-macam sih, enggak. Kayak kadang, "Ma, aku mau makan di sana ya apa?" gitu aja sih. Oh gitu. Ya itu hal biasa Bu kalau makan ya. Masya Allah, permintaannya tidak sulit. Enggak zaman anak zaman sekarang, mintanya pengen handphone atau enggak iPad, ya enggak? Tapi inginnya makan bersama keluarga. Masya Allah, ini sebuah bonding ya Bu ya. Karena dari bonding itu sendiri akan menciptakan perasaan untuk Devan. Iya betul ya Bu ya. Karena semakin kita sayang sama anak, anak pun makin sayang sama kita. Dan cita-citanya semakin mudah untuk dicapai. Seperti itu ya Bu ya. Masya Allah. Ada nggak sih Bu waktu-waktu Devan turun? Maksudnya bad mood. Karena kan katanya anak tuh swing, moodnya suka swing gitu. Nah, ada nggak sih Bu seperti itu? Ada sih dia mah kalau lagi malas ya malas dia. Kalau lagi malas, kalau dia apalagi kalau kayak lagi hafalan, lagi hafalan nih, kalau misalkan TV nyala, itu dia nggak fokus itu. Jadi dia kalau hafalan itu dia harus benar-benar posisinya, jadi TV harus dimatiin dulu, fokus. Kalau misalkan TV dimatiin itu malah cepet dia hafalannya. Jadi kalau banyak distraksi dia juga nggak bisa gitu ya. Oh Masya Allah. Untuk pertemanan Ibu membatasi nggak sih? Misal kan kalau sekarang tuh sekeliling di komplek itu kan kita tidak bisa membatasi anak ya, karena dia akan bergaul dengan siapapun. Tapi kan menunjukkan bahwa berteman dengan siapa akan menentukan sikap perilaku seseorang seperti itu Bu. Nah untuk Ibu sendiri ada nggak sih membatasi, misal Devan jangan berteman sama ini, jangan berteman sama itu seperti itu? Enggak sih, kalau teman mah siapa aja. Siapa aja ya. Alhamdulillah Devan juga bisa membawa diri ya Bu. Bisa. Masya Allah. Itulah kelebihan dan keunggulan dari Devan yang menghafal Al-Quran, bahwa menunjukkan dari sikap tidak hanya dari kognitif tapi afektifnya ada, psikomotoriknya ada, menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa. Dan ini bukan sekedar prestasi tapi hasil belajar yang luar biasa. Masya Allah. Untuk yang terakhir nih Bu, ada nggak sih Ibu pesan untuk para orang tua nih yang lagi nonton di bareng kita nih, nanti tuh pasti pengen, wah saya pengen anaknya seperti Devan. Ada nggak sih Bu pesan motivasi untuk orang tua untuk anaknya tuh mengejar yang tidak sekedar untuk di dunia gitu Bu, maksudnya untuk di akhirat juga, karena yang seperti yang saya katakan bahwa hafalan itu akan membawa kita Bu, akan membawa kita
di dunia dan di akhirat. Ada nggak? Silakan bisa boleh Pesannya apa ya? Untuk para ibu-ibu kalau mau anaknya menjadi pinter harus cepat menghafal itu jangan terlalu dipaksain, harus dengan kemauan anaknya sendiri. Kalau misalkan dipaksain kadang anak-anak itu kan beda ya, ada yang kalau lagi mau ya mau, kalau lagi enggak ya susah. Jangan dipaksa. Jadi udah ngalir aja biar bisa sendiri gitu. Seperti itu. Jadi pesan dari Mama Devan ini mengatakan bahwa kalau kita ingin anak menghafalkan dengan cepat atau melakukan sesuatu dengan baik, kita tuh nggak boleh maksa, ya. Jadi karena kalau kita maksa anak ya di keadaan bad mood, dia lagi nggak mood, dia akan kabur biasanya. Ada mentalnya yang saya nggak ingin, nggak mau, males, jadi kabur-kaburan seperti itu kawan. Masya Allah, ini pesan yang benar-benar sebenarnya sangat penting dan harus dilihat oleh para orang tua, tapi jarang sekali diamalkan ya Bu ya. Karena kebanyakan orang pengennya orang tua tuh memaksakan kehendak orang tua sendiri. Pengennya kamu harus hafal, kamu jangan main, kamu jangan ini. Tapi ternyata kita melihat ya, keseharian Devan itu main masih bisa, ya kan, belajar bisa, ya kan. Maksudnya Devan masih bisa bermain dengan enjoy tanpa ada paksaan sama sekali untuk kamu harus hafal seperti ini besok juga tidak seperti itu ya Bu ya. Masya Allah. Oke. Podcast pagi ini kita dirahmati oleh orang-orang yang Masya Allah, terima kasih nih kepada Mama Devan dan Devan ya. Makasih banyak udah mau datang nih ke podcast Sekolah Tinggi Muhammadiyah Cilengsi. Wah, Masya Allah, ini ilmu yang sangat bermanfaat ya Devan ya. Semoga teman-temannya melihat nih, ya teman-teman Devan, ya nggak? Pengen nggak dilihat sama teman-temannya nih? Biar mereka nih teman-teman Devan nih pada, wah Devan hebat sekali, oh caranya cuma seperti ini gitu ya. Pengen ya? Ada mau yang disampaikan nggak ke teman-temannya? Dadah sama teman, hai teman gitu. Semangat ya buat ngafalinnya, mau nggak? Enggak, malu ya? Devan malu ya? Devannya malu, oke nggak apa, tapi cukup pelajaran semua yang disampaikan oleh Devan dan Mama Devan sangat berharga untuk kita. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini tidak berakhir di sini ya Bu ya. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang tepat dan diridhai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.